Pernikahan Baim Wong dan Paula Verhoeven yang telah berjalan sekitar 6 tahun telah resmi berakhir. Perceraian Baim Wong dan Paula diresmikan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 16 April 2025. Sayangnya, perpisahan mereka tidak berjalan baik-baik saja karena dituding berselingkuh dan sebagai istri durhaka, Paula mengajukan banding. Video lawas Baim Wong dan Paula lantas menjadi pembahasan, mengiringi proses perceraian mereka yang tidak mudah. Seperti yang dibagikan salah satu akun, Paula ternyata mengeluhkan sifat Baim Wong sejak pernikahan mereka berusia setahun. Paula mengaku tidak merasakan indahnya pernikahan di awal. Sejak setahun awal pernikahan, sifat-sifat Baim Wong sudah tampak jelas di mata Paula. Momen tersebut diambil dari konten teman tidur yang tayang di channel YouTube Usi Andika pada 1 November 2019. Saat syuting, Paula sedang hamil anak pertama. Mendengar cerita Baim Wong, Usi Sulistiawati yang sudah menikah 2 kali dan punya 4 anak kala itu langsung memberikan nasihat. Andika Pratama pun dibuat penasaran dengan perlakuan Baim Wong selama Paula hamil. Paula mengaku tidak mendapat perlakuan manis dari Baim Wong meski sedang hamil. Baim Wong juga tidak pernah mengelus-ngelus perut Paula untuk menyapa buah hati mereka. Meski dibantah Baim Wong, Paula menegaskan bahwa sikap manis Baim Wong hanya di depan kamera. Segala usaha telah dicoba Paula, tapi Baim Wong tetap menjadi dirinya sendiri, yaitu sosok suami yang cuek. Menanggapi cerita Paula, netizen yang budiman yang berpihak kepadanya kembali menyalahkan Baim Wong. Paula yang bercerita kepada Nico Surya lalu dituding selingkuh jadi dibela netizen yang berbakti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Gak ada satupun alasan yang dibenarkan yang namanya selingkuh. Apalagi mengubah nama cowok menjadi nama perempuan agar tidak terjadi kesalahpahaman sama pasangan. Ya kenapa nggak jujur aja gitu kalau memang nggak ada hal apa-apa ya. Terus nggak bisa juga kita bilang curhat sama kawan lawan jenis padahal kita punya pasangan sendiri. Itu nggak masuk akal. Ya kalaupun masuk akal antara dua, kalau nggak kawan lawan jenisnya itu jomok ya lesbi. Dan yang paling penting itu jujur, jangan sekali-sekali bohong, apalagi ke pasangan, apalagi itu suami atau istri kita. Karena pernikahan itu bukan menjalani pernikahan, tapi menjaga pernikahan itu komitmen nomor 1. Baim Wong menceraikan Paula karena diduga Paula selingkuh. Kayak Baim Wong gak pernah selingkuh aja. Tah juga Paula ingin memperbaiki rumah tangganya, meminta maaf. Dan disitu juga Paula udah ngemis-ngemis, memohon, meminta maaf. Tapi tetap aja gak ada toleransi kebaikan dari Baim Wong. Paula mengaku dia salah, tapi dia tidak ingin mengatakan kalau dia tuh selingkuh. Padahal ya memang tidak selingkuh, aslinya tidak selingkuh. Makanya Paula mengatakan maaf, aku bukan istri yang baik gitu. Di situ dia tidak mengatakan bahwa dia selingkuh. Terus Paula ingin memperbaiki rumah tangganya, tapi Baim Wong yang nggak mau. Sok paling tersakiti sih kata gue mah. Padahal lo sendiri pemainnya, lo sendiri yang tukang selingkuh. Dah, di sini gue cuma mendukung Paula, nggak lebih nggak kurang. Tetap Paula. Semoga anaknya bisa di tangan Paula, karena di tangan yang tepat. Kasus Kapau sama si Baim ini menurut gue tuh kayak jadi buah si malakama gitu ya. Di satu sisi si Kapau ini udah banyak menderita kesakitan gitu ya, kayak cerita dia di podcast dia tuh dapat KDRT dan bla 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 segala macam. Tapi sayangnya keputusan Kapaula untuk berselingkuh itu ya tidak bisa dipungkiri gitu, dan Baim juga bisa naikin bukti kalau si Paula ini memang berselingkuh. Nah ini ya pengingat buat kita semua, jadi sesulit apapun, sebuntu apapun hubungan kalian tuh jangan pernah memulai perselingkuhan, karena orang yang berselingkuh itu adalah orang yang bersalah. Mau lo ditonjok di KDRT apa bla 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 segala macam, ketika lo
berselingkuh berarti lo yang mengkhianati komitmen, makanya lo tetap dicap salah. Nah makanya banyak orang banget yang pro kontra ke sikap Paula ini gitu. Di satu sisi dia juga mungkin sudah tidak nyaman dengan pernikahannya, tapi di sisi lain dia memang bersalah karena dia berselingkuh gitu. Nah itulah ya pengingat buat kita, apapun yang terjadi lo tuh jangan pernah mengkhianati komitmen duluan. Jadi jangan sampai lo tuh jadi pelaku perselingkuhan, karena ya itu tadi, sekali dicap tukang selingkuh, lo tuh bakal selamanya lo tuh jadi tukang selingkuh dan lo yang salah gitu. Dimana-mana orang yang selingkuh adalah orang yang salah. Makanya padahal gitu ya, belum tentu juga si orang yang selingkuh ini tidak rugi gitu, tidak menderita dalam hubungan tersebut gitu. Cuman kalau pilihan lo keluar dari masalah adalah selingkuh, lo salah besar gitu. Ya akhirnya banyak banget orang yang pro kontra kan dengan keputusannya Kak Paula. Kenapa dalam masa pernikahan dia malah selingkuh, bukannya milih bercerai dari awal gitu. Kalau milih bercerai dari awal, mungkin sekarang publik itu justru simpati semua ke Kak Paula gitu ya. Lah, kok jadi kamu yang bingung? Yang bingung itu kita, netizen. Bukannya udah diputuskan ya sebagai istri durhaka? Cerita-cerita udah nyampe semua. Rekaman-rekamannya sudah ku dengar semuanya. Dari bismillah ku ceraikan kamu. Sudah 3 kali nih. Makanya aku bilang bismillah supaya kamu tuh mengerti. Sudah ku dengar semuanya. Netizen sudah dengar semuanya, seluruh dunia ini sudah dengar. Masih kurang, sudah dibilang istri durhaka, selingkuh, apalagi itu hip. Hanya mau bilang, kenapa banyak yang bela Paula? Satu aja, ngapain sih bercerai? Harus bilang-bilang buka aib kalian? Itu aja. Kalau mau bercerai, ya bercerai aja. Kenapa harus dibagi-bagi, kita dipaksa harus tahu kalau nih gua ceraikan karena gua mah bayi, dia selingkuh dari aku, dia istri durhaka. Bukan, anakmu itu walau gimana juga ibunya tetap dia, itu yang disayangkan. Jadi kalau mau bercerai, cerai aja. Mau apapun di dalamnya, ya kalian aja yang tahu. Kenapa publis harus tahu? Hingga nanti anakmu juga akhirnya akan memikul beban ini. Enggak, ngapain? Anakku kan gua jaga. Itu kan kata kamu. Ketika kamu nanti kakek-kakek, anakmu sudah besar, baca semua ini, apa yang terjadi ke depan tuh kita nggak bisa terprediksi, nggak bisa. Kok masih ya? Nih netizen juga nih suka aneh nih. Udah tahu Paula selingkuh, kok masih banyak ya yang bela? Hey, bukan bela, katakan ya. Paula itu betul apa yang diucapkan. Betul dia istri durhaka, betul dia selingkuh, betul semua rekaman-rekaman itu tanpa rekayasa, tanpa ada aturan-aturan bahasa yang indah dari yang merekamnya. Semuanya real. Katakan, memang penting kita tahu, sama kita jadi ditransfer energi negatif sama mereka. Sama mantan suaminya Paula. Nah, rugi nggak? Rugi dong. Kalau dapat giveaway, oke, dapat giveaway juga kagak. Yang ada di giveaway transfer energi negatif. Jadi, yang membela Paula itu harus wajib. Kenapa? Karena harus mensupport kehidupan dia. Kalau itu terjadi sama kamu, bisa sekuat Paula? Kutanya aja, komen nih. Kalau bisa, bilang komen ya. Bilang komen. Bilang bisa nih komen. Kalau memang bisa sekuat Paula. Makanya aku nih terutama akan mensupport dia. Walaupun dari kejauhan, dengan doa, dengan apa, supaya bisa melewati hidup yang baru dengan energi baru, dengan menghapus masa lalu yang kelam, dengan mengganti masa-masa yang sudah terbuang cuma-cuma. Itu nggak mudah. Kalau terjadi apa-apa sama dia, yang dosa siapa? Yang nonton. Jangan main-main, karena ini masalah mental. Udahlah, FYP bisa berubah nggak sih? Yang jelas pokoknya, jangan ada salah paham ya. Kenapa bela Paula? Bukan membenarkan adanya perselingkuhan. Katakan betul. Nggak harus kita tahu.
Siapapun Anda, kalau Anda mengatakan bahwa Baim Wong sudah resmi bercerai dengan Paula Verhoeven, maka Anda tergolong orang yang tidak paham hukum keluarga Islam atau ahwalus syakhsiyah. Jadi begini ya, setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjatuhkan putusan secara elektronik pada tanggal 17 April 2025 kemarin, putusan itu tidak langsung berkekuatan hukum tetap. Kedua belah pihak masih diberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding. Berapa lama? 14 hari terhitung sejak tanggal putusan, yaitu batas maksimalnya 1 Mei 2025. Nah, kalaupun nanti tidak ada yang mengajukan upaya hukum banding, tidak otomatis juga mereka langsung resmi bercerai. Kenapa? Setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara permohonan cerai talak yang mengabulkan permohonan pemohon, masih ada satu tahap lagi yang namanya ikrar talak. Jadi Anda harus paham, amar putusan majelis hakim itu adalah memberi izin kepada pemohon untuk ikrar talak setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Nah, nanti ada 3 kemungkinan hasilnya. Kemungkinan pertama, si pemohon melaksanakan ikrar talak. Nah, kalau ini yang terjadi, maka nanti jatuhlah talak 1 roj'i, kemudian pengadilan menerbitkan akta cerai. Kemungkinan yang kedua, pemohon tidak ikrar talak karena dirinya dan si istri ternyata rukun kembali. Memang ada, dan itu dibolehkan karena status mereka memang masih suami istri. Nah, kalau begini berarti ya tidak akan terbit akta cerai. Nah, atau yang kemungkinan yang ketiga, ternyata pemohon tidak melaksanakan ikrar talak sampai batas waktu yang ditentukan karena dia tidak sanggup melunasi akibat-akibat hukum pasca perceraian yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Misalnya dalam konteks ini, Baim Wong dijatuhi hukuman untuk membayar mut'ah sebesar 1 miliar. Nah, kalau misalnya ini tidak dibayarkan sebelum ikrar talak dan Paula Verhoeven keberatan, maka ikrar talak tidak dapat dilaksanakan. Setelah itu pengadilan akan memberi waktu maksimal 6 bulan kepada pemohon untuk melunasi kewajibannya. Nah, kalau sampai 6 bulan ini terlewati, ya tentu putusan sebelumnya menjadi batal, dan karena itu juga tidak terjadi perceraian dan tidak terbit akta cerai. Jadi ingat sekali lagi,